ada di itu Ngarso Dalu pernah ngendika kalau itu hilang. Betul itu. Betul kan yang itu yang ada di lemari besi. Oh, itu kematian. J dan surat-surat yang lain kemungkinan juga termasuk naskah ataupun tulisan masalah amanat 5 September juga ada di situ. Mereka dados Ngarso dalam kutub. Mereka skripsinya sampun rampung. Saking iki. Dados Ngarso dalamnya ya sampun doktoratus. Nah, wonten ingkang ngendika namung sarjana muda. Ya memang belum diuji. Belum diuji. Nah ini sampun pikantuk wonten beslitipun. Kasih dong. Coba nanti Mas. Dihubungi sama Pak Budi. Ya. Itu Ya semoga tidak ada politisnya. iya. Semua itu semoga tidak ada politisnya. Karena mengenai Gusti Prabu dereng nanti Dereng itu nanti. iya benar tidak ada aja. Mereka ingkang ngendika Ibu Mona. Oh, Mona Luanda. Mona Yolanda. Mona Luanda. Yang kemudian kan secara pun causi gelar Pak. Iya. Negeri Belanda. Diberi akhirnya. Jadi Diberikan oleh makanya Leiden. dari Leiden. Iya. Dari Leiden. Itu pasti kan. Baru. Oh, yang kemarin itu. Iya, yang kemarin itu. Oh. Itu kan sambungannya dengan itu. Karena kan Kalau ngomong antar mubeng ngobrol mubeng. itu kan mestinya ada data ilmiahnya gitu. Iya. Data ilmiahnya skripsi yang sudah jadi misalnya. Makanya mereka tidak segan-segan untuk mengesahkan, memberikan dan sekaligus untuk penyesalan mereka karena ngengel-ngel. Sebetulnya semua yang belajar di sana itu dingel-ngel. Terus pun dari pun Beliau ngambil itu sudah dalam 9 tahun. sampun dokteran. Di sana. Nah ini kalau biasa dari nanti anu. Kamu yang pakai apa nih? Itu. Kenapa nih? Apa tadi? Oh, taruh di museum habis ini ya. Setidak-tidaknya kopinya harus ada. Alhamdulillah pernah dapat malah dari Merisa. NIP-nya beliau, NIP sebagai pegawai itu 01 0000001. Tapi menjadi pegawai itu tahun 1940. Aneh. Kita kan belum merdeka. Kebetulan tidak saya bawa. Oh nanti daerah mana pernah nanti ningali pamerannya. Nah ini, oleh 1940 menjadi pegawai. Loh, Dari merdeka. kita belum merdeka. Kok sudah Dia mani urip loh, yang buat mani urip loh. Kok sudah ada NIP? Kok sudah buatnya itu tahun 1974. Oh 7. Oleh Mani Urip. Tetapi dia menganggap Sultan itu dharma baktinya sebagai pegawai Dari tahun itu berapa? mulai 1940. Nomornya NIP-nya 01. Jadi itu pegawai nomor 1 pertama kali Di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Nah, itu kenapa? Unik juga. Nah, karena pidana beliau di dalam jumenengan. Di pundak saya ada tugas yang berat, yaitu saya harus menghubungkan secara harmonis antara yang barat dengan yang timur, tanpa yang timur harus kehilangan kepribadian. Silakan. Walaupun saya mendapatkan pendidikan secara barat yang sebenarnya, akan tetapi saya adalah tetap orang Jawa. Macam-macam. Kemudian yang terakhir, saya akan menutup pidato saya ini dengan saya akan mendarmabatikan diri saya kepada nusa dan bangsa. Oh samanya barang. Iya, nusa dan bangsa, bukan negara. Nusa dan bangsa, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Itu penutupnya. Jadi berbakti kepada nusa dan bangsa sudah mulai tahun 1940. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka.
Jadi Itu serangan diakui oleh negara. umum itu sebenarnya kalau Itu Dharma Baktinya. Iya sudah Iya. mulai. Nah kalau Belanda itu paham, itu diucapkan di depan Belanda. Iya. Itu, Itu sudah sudah tidak ada berat. pikiran untuk memperalat mestinya. Berarti Tapi sudah karena memang tidak musuh paham. Belanda. Iya sudah musuh itu. Tetapi disampaikan dengan bahasa Belanda yang baik, kemudian itu sempat diterjemahkan di dalam Takhta untuk Rakyat itu. Maka Dharma Baktinya itu sudah mulai Sebelum kemerdekaan. sebelum serangan merdeka. umum mulai. Iya, serangan umum dan sebagainya itu sebagai 5 konsekuensi. tahun sebelum ini berarti Iya. sudah mengangkat senjata kan. Iya. Jadi Mani Uruk tidak keliru kalau menganggap demikian karena Dharma Baktinya itu sudah Iya. mulai Tahun 40. 1940. Tidak ada tahun pinter ya kan ya. Kenapa? Nah, Tahun 25 nanti dulu 25 tahun 30. Iya, tahun 30. Kundur Konduripun 39. 39. Jadi 10 tahun kurang. Wonten Duta Merlin nih. J. Dan itu saya hanya baca satu bukti wawancara beliau dengan Asian Week. Oh, Asian Week. Ya, satu-satunya itu. Yang mengatakan memang beliau tanpa kata-kata apapun waktu menyerahkan Yai Joko Widodo. Tidak seperti yang berkembang di sini. Makanya Ki Jatun pakai Pusoko. Ini apa-apaan? Beliau mengatakan tanpa kata. Hanya pada waktu beliau itu sudah dibusanani oleh Ngarsa Dalem pada waktu itu ke-8 dibusanani, kemudian duduk jejer-jejer dengan saudara-saudara yang lain. Siap untuk menghadap Gubernur Jenderal. Terus beliau batin, semuanya sudah pakai keris. Kok aku belum pakai keris? Gitu, beliau itu batin begitu. Maka Pak Sultan ke-8 ini ngawe gini. Beliau berdiri, mendekat, dia badannya ini diputar. Saat itu mengukuri Sultan ke-8, kemudian pusaka itu ditancap di belakang sini ageng. Ya. Itu saja tanpa sepatah kata pun beliau mengatakan begitu. Jadi saya percaya betul informasi ini. Nah, di sini kan berkembang macam-macam. Pakai kembang-kembang yang tapi beliau mengatakan orang di kokok dalam bahasa. Tapi ini di Asian Week itu bahasa Inggris. Enggak ungkapannya. Pakai bahasa Inggris. Monggo kan kono njuk. Iya. Kundur saking descendants datangnya Jun mawi sepuni. Kereta siang. Kertas ya. Ya. Dah 10. Kereta siang. Dan waktu itu sudah sekali gerak beliau. Terus sampai di Cirebon sudah kolab, sampai di Purwokerto sudah sangat berat. Kemudian telepon ke Jogja, dokternya menjemput di Kroya, nyingklak di Kroya terus langsung masuk ke ke stasiun Jogja. Ada halilintar yang luar biasa siang hari, ceritanya bukan malam, tidak hujan, halilintar yang luar biasa. Dan pada waktu itu pakai drakbar langsung dibawa ke Underdebugen. Anti rapih itu Underdebugen. Sana kemudian jam 4 pagi beliau wafat. Nanti pun mengatakan Wonten pagi. Buat lami kok kalau warni-warni dengan cerita ini tapi jelas di Pantai Underdebugen. Wafatnya di sana. Bukan di kereta. Iya benar wonten selatan yang ada wonten Wonten sepur, wonten macam-macam.
Terus ada yang wah sudah ceritanya ada family juga yang kepingin kelihatan cerita-ceritanya. Tapi yang saya pegang yang itu yang Asian Week-nya. Itu yang paling bisa dipercaya dan tidak ada kepentingan apa-apa. Dan itu langsung dari beliau. Tahun 30 kan ya. Kenapa nih, Bu? Asian Week ini ya. Oh, boten. Sudah beliau sudah judul Sultan Remember. Oh, Judulnya. Asian Week. Asian Week. Nggih, anunipun judulipun itu Sultan Remember. Jadi anunya apa? Judul. Dan asal kalau tak. Iya, mangke. Nanti itu yang keluar manggil keluar kopi itu sebatas juga ini dapat Skripsi itu. jadi tidak macam-macam yang sebab ini penting sekali pemberian karena semua famili pada waktu itu begitu mendapatkan Kiai Jokowi turun sudah ini yang ditunjuk oleh saya Di mana nih? bukan yang lain-lain. Bagaimanapun juga kan ada ambisi juga, no? Yang lain-lain itu sering ya siapa tahu kalau saya bisa, walaupun sudah sejak semula memang kaping 8 sampun sudah ini yang, tapi bagaimana caranya sehingga pada waktu beliau berangkat ke dalam keadaan sakit itu pun tidak mengatakan kepada Belanda, tidak pamit dan tidak pesan kepada dokter. Sehingga dokter pada waktu itu disalahi, dimarahi oleh gubernur Adam. Kenapa kamu tidak ikut? Saya itu nggak ngerti kalau beliau itu berangkat. Sebab pada waktu itu pernah begini, beliau ada rencana mau berangkat, terus pada waktu gerah ini kemudian dirawat oleh salah satu istri dalam status penggerak-gerak. Waktu itu namanya Raden Ayu Grimis. Nah, Raden Ayu Grimis ini adalah dulu istrinya kakaknya. Jadi yang akan menjadi Hamengkubuwono yang ke-8 tetapi meninggal. Meninggal, Adi Gusti Suwardi. Nah, Raden Ayu Grimis inilah kemudian yang ngupokoro masuk dalam pada waktu. Bunyi di mana? Sudah enggak ingat apa. Waktu jelek ini terus beliau mengatakan aku nyuwun konco. Jadi saya minta perpanjangan waktu sampai dengan jatun teko. Tekan mengkonek jatun teko. Nah, pada saat itulah beliau berangkat ke Jakarta dengan 4 orang putranya yang semuanya adik-adik dari Sultan, kemudian 2 orang paman dari Kabin 9 berangkat tanpa ngasih tahu. Jadi ini semuanya sudah sesuatu yang luar biasa sebetulnya kejadian. Harus mengatakan saya gandeng. Ya, wonten sejarah mboten wonten. Nah, itu. Ya. Suwardi kaping 8. Ndiko. Untuk menunda dulu lah. Iya. Ini tidak ada. Ini berarti kan sesuatu bisa kontaknya ngarso dalam kaping 8 kalian ingkang ngono kuwi. Nika wau ingkang upara nika wau. Nika dipun angkat dados Pangandala. Lajeng dados Eyang Tejo Retno. Tejan nika lho dalem. Nah, saya menyaksikan waktu beliau wafat. Di Tejan itu.
Nah, sekarang mau untuk binatang tempatnya untuk minggu hewan-hewan, ada ayam, ada Tuh. kebun. Oh, itu pundi Bu? Itu keraton. Oh, Tejan. Tejan. Namanya pun Tejan. Tejan. Nah, ya. Oh, kalau kan komisi itu kan. Kan itu. Kayak ada denah gitu. Nah itu apa harus mengikuti denah yang ada? Artinya dari mana dulu tahapan kita ngambil gambarnya atau gimana? Terus setahu saya juga ada nggak boleh menghadap kemana pada saat ngambil gambar gitu. Itu kan ada aturan itu. Yang penting anu lah, apa kalau begitu mau ngambil ya salam aja. Assalamualaikum, yang umum saja supaya semua bisa berjalan dengan baik dan jangan yang aneh-aneh, cuma itu saja. Iya. Ya, jadi patokan itu dari buku ini sudah bagus, buku apa? Terus keraton itu kan dibangun itu sejak tahun berapa? Nah itu kemudian keraton itu ini, ini dan masjid Kauman. Masjid Kauman. Nah, maksudnya apa gimana dari situ makanya kalau ini nah kemudian yang jelas itu keraton ada garis imajiner itu yang Tugu Merapi Pangkal Rakyat sampai ke Singgasana Parangkusumo. Itu perlu dibenahi juga pengertian. Jadi ada garis filosofi dan ada garis imajiner. Garis imajiner itu dari Merapi sampai Panggung Rakyat. Kalau garis filosofi itu dari Panggung Rakyat, Keraton, Tugu. Itu garis filosofi. Nama-nama jalan juga ada mak, kan itu ada Penguraan, ada itu Malioboro itu kan ada nama-nama ini pun. Jadi orang hidup itu harus bagaimana itu kan saya ini. Bahasanya. Ya, ada. Jadi kalau bahasa yang pokok itu dari Panggung Rakyat ke Keraton itu sangkan, dari Tugu ke Keraton itu parang. Parang. Sangkan parani dumadi manunggaling kawula Gusti. Itu terjemahan dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebetulnya. Tapi diringkas menjadi sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Nah, sangkan itu mau kemana? Dari mana? Sangkan itu dari mana? Paran itu mau kemana? Nah, manusia itu lahir, mati, kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa kok pusatnya di keraton? Karena keraton itu ada yang namanya Kanjeng Kyai Wiji yang selalu dijaga lampu ini wujudnya, yang selalu dijaga hidupnya. Nyala terus. Artinya selalu dipelihara jangan sampai padam. Dan, maka di situ itu sebetulnya sifatnya lampu ini abadi. Nah, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa itu selalu mencari dalan padang atau pepadang. Jadi di mana-mana baik hidup maupun mati nanti itu dalan padang atau pepadang itu harus selalu menyertai diri kita. Kalau tidak kita mesti akan sesat. Maka sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Kenapa kok pusatnya menjadi di keraton? Ini simbolik dan ajaran. Ini filsafat, tasawuf. Siapa yang ajarannya AB1 dalam membuat struktur keraton. Belum ada sekolah di hutan belantara.
Kok bisa memilih di tengah sini? Iya. Ya. Ada kali Yopak, ada kali Code, kali Nongo sama kali Code. Itu jaraknya sama, ya relatif sama. Kemudian kali Yopak sama kali Progo itu ya 13 kilo. Kok bisa sama? Kok ngambilnya pada waktu itu hutan, kok bisa di tengah antara Parangkusumo dan Gunung Merapi, tengah juga tuh. Ini lah. Aneh. Ini. Kali Kemongo dan kali Code. Jadi ini garis lurus keraton, ini keraton. Sangkan Paran. Ya. Nah, yang ini yang filosofi garis filosofi. Nah, garis imajinernya ini sampai Parangkusumo di sini. Ini memang imajiner. Dan itu sudah dibuktikan oleh Profesor Otto Sumarwoto. Oh, Tokoh lingkungan. Iya. Beliau pada waktu itu dengan saya juga mempelajari atau meneliti ini. Oh, katanya imajiner. Oh iya betul, ini lurus bener ini. Dia pakai alat apa itu namanya? Apa namanya? GPS. GPS. GIS. GIS ya, itu. GIS. Pokoknya yang bisa menunjukkan arah. Ya. Oh benar-benar lurus ini. Dan memang sesuai dengan itu beliau mengatakan ini betul lurus. Tetapi ini imajiner. Loh, lah yang tidak imajiner mana? Nah, ternyata ini yang panggul terapi. Ini sangat parani dumati manunggaling kawula Gusti tadi itu betul-betul lurus. Dan kalau kita buktikan, kita ada di alun-alun utara, pada waktu terang bagus, paginya itu bagus, maka gunung itu akan terlihat ada di sebelah timur. Tidak persis di tugu, ini di iringan. Jadi gambar-gambar yang ada di sini ini semuanya ada clear. Anggapan. Kalau gambar puncaknya sama tugu Iya, pas Tengah. iya, pas iya. lurus. Iya. Iya. Tapi kalau dicek benar ya. Ini kok. Ini kan dibuat lurus, Iya. iya, clear. Ini gunung, ini clear. Kalau kita perhatikan, kalau kita pagi-pagi di alun-alun utara, itu gunungnya ada di sebelah sana. Sebelah timur. Iya. Makanya di sini juga gambar seperti yang saya sampaikan tadi, tapi itu nganunya di sini juga. Nah ini gambar lamanya ini, lurus toh? Iya tak? Iya. Beda dengan yang saya tunjukkan tadi, Iya. itu sudah diperbaiki. Yang ini Sudah bukan, ini masih gambar lama. Oh, gambar yang Ini masih salah. gambar lama. Iya. Yang tadi. Ini gambar lama. Iya. Ini kabupaten keraton sing di kalau sih. Iya. Seperti ini. Kemudian ada gambar yang tadi itu yang saya lihat ini. Kabupaten keraton di wonten gambar ini. Ini keliru. Sudah kita betulkan yang tadi yang saya anukan itu. Tapi sampai sekarang juga nampaknya para pemerhati ini masih kurang yakin atau apa, tidak tahu. Saya bersama-sama dengan Pak Yuwono untuk membenahi yang kayak begini-begini, termasuk memoto ini lagi, tapi kita geser sedikit. Dasarnya ini juga kita geser sedikit, gunungnya dikasih ke di sini. Dan secara teknis bisa dibuat begitu. Kita luruskan. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada gambar yang kayak begini, ini sudah direvisi, dibetulkan sesuai dengan pengamatan dan hasil dari Profesor Otto Sumarwoto pada waktu menjadi pendamping atau penasihat gubernur dalam bidang lingkungan hidup.
menawi rikala damel menika. Nggih. Kanjeng. Ini sumberipun saking pundi ingkang gambar ini? Wah, enggak tahu ini di sini enggak menyebutkan juga siapa ini dari siapa enggak tahu. Ya, pemahaman bahwa itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu garis imajiner, garis itu adalah dari Merapi sampai lewat Tugu Keraton, Panggung Rakyat, kemudian Parangkusumo. Itu pemahaman itu yang dipakai. Nanti akan ada beberapa gambar-gambar yang selalu begitu, Lurus nih. lurus itu. Yang sebenarnya tidak begitu. Dan memang ada dua falsafah yang berbeda. Ini punya falsafah sendiri, ini punya falsafah sendiri. Dikatakan bahwa Merapi dan Parangkusumo itu ada hubungan. Ya memang. Karena gumuk pasir yang ada di Parangkusumo yang sering disebut sebagai Senjun itu adalah pasir Merapi sebenarnya. Yang dibawa oleh sungai-sungai yang tadi disebutkan Gusti Prabu. Kanan kiri itu membawa. Nah, hubungannya ini. Mistisnya memang ada, mistis dan mungkin irasional, mungkin apa. Ada hubungan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Sapu Jagat dan sebagainya, melalui cerita Ndok Jagat itu dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan itu. Apa itu dikatakan mitos atau dikatakan apa ya, mistis atau apa. Tapi terus terang kalau saya percaya. Sekarang kalau saya ditanya, saya percaya. Karena Sultan ke-9 mengatakan sendiri masalah itu di dalam Takta Muka. Saya pernah ketemu di dalam wujud yang Cuma melihat tapi nggak berani itu mengatakan beliau ini Ratu itu betul nggak tahu. Terus pada waktu itu pas kirap Polynesian saat Jumenengan. Terus hari pertama Jumenengan, hari kedua kan kirap mumpung beteng. Terus dalam mengumpulkan beteng supaya tahu bahwa ini Sultan yang baru itu ini ya kan. Nah itu pada waktu itu pulang koprol dari kuda. Karena mungkin saya pulang 35 hari itu nggak kumpul sama istri, tidur pun saya nggak sama istri ya. Karena kalau pun pas saya dalam saat ini kan waktu itu Mas Mangku itu untuk pusoko itu saya takut sekali saya kalau nggak bersih gitu, salah ini terus itu pengalaman saya ada dua selama coronation ya, penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Terus kalau termasuk nyuci bintang ya. Ini pulau bersihkan kalau orangnya ada dalam kan itu ya saya membersihkan seperti saya membersihkan terus kadang gambar. Ini yang pertama pengalaman unik ya. Waktu saya ngambil kan tugas pulau untuk membawa ini kan untuk disematkan oleh Romo Purboyo ke dadanya dalam waktu diangkat menjadi sultan nih kan. Yang masangan Romo Purboyo. Nah, kalau kan mendet beton nih. Nah, pada waktu saya ngambil di Gedung Pusaka. Itu saya cuman istilah pun nampan kecil lajeng menikah bintang tadi. Ya cuman beratnya ya itu. Enggak. Dari Gedung Pusaka medha teratak Purboyeksa, saya Purboyeksa ya, teratak Purboyeksa naik ke Bangsal Kencana, turun lagi ke teratak Bangsal Kencana sampai Puncung, begitu ke utara kan Upayungi nah. Upayungi pada kulet kan atau. Wah saya itu no, kok gempuk bios no. Bacaan memang buatan mempan ya. Jadi bacaan
Bacain agama ya. Kekuatan. Wah, encing. Maca nama makan kula tambahi nyun kiat ya ngono. Pun paring kegiatan jalan dados amratan pun paring enteng ngono. Ukur ngeten ya Allah. Berat sekali itu sampai begitu sudah pun pundutan Rama Purbaya pun semacamnya. Waduh rasane ngono. Dulalah wonten inggil nih pas di atas kalau mau menyerahkan ke Rama Purbaya untuk disematkan. Untuk lampu soklen itu pas pilingan jan, waduh, pas panas terus. Nah, lalu yang pengalaman kedua yang unik itu, kalau kan, di Mas Joyo kan ngajarin numpak kuda. Nah ya sudah di Mas Joyo yang dampingi di kereta. kereta dalam. Ya, saya nanti yang naik kuda. Nah, Nika Kanjeng Ratu kan nggak boleh ikut, pakai baju hitam pupus ya, baju pupus. Karena mau nganter wonten Pagelaran. Begitu keretanya menggok wonten ngajeng napa? Kantor pos nika. Minggu ngilet. Ngetan. Nah, nika kula tesih jejeg ngaten. Itu ngelihat di atas orang-orang nggih Kanjeng Ratu tapi persis Kanjeng Ratu mas persis sama. Nah itu napa ngelihat saya itu senyum gitu loh. Ngelihat kayak mandang sebentar gitu, aku udah saya kan wek ngaten. Sombong normal pas badhe mlebet kalau pas menggokan bang. Masuk ke ke kereta kencana. Wah, tiga kalinya kalau ngorot. Nah orang ngelihat kalau keinjek-injek padahal kalau saya sampai jatuh saja, kula taunya ada yang nangkep gini. Ada yang nangkep apa? Nulumi. Ada nulumi gini. Jadi sekolah waktu saya di Bangsal Kencana setelah muter itu, nah kan setelah turun dari kuda kan saya lihat ada yang bekas tanah nggak ada betul-betul. Rumah ini kan ya. Dan masih kerisnya hancur itu kalau dapat. Oh iya, nah keris kula ikan kula nggih wonten mriki mboten napa-napa. Ning keris kula niki saking pun iki anggar. Saking Kanjeng Ratu itu bagipun. Modal Profesor Harjono Swardi. Niku kerisipun yo mboten napa niku ngertos. Kajengipun napa andhae presana saged pas wonten sebuk masipun sampun dados. Wong ngandhap kuwit wonten lho mendhet kuwit wong tepang. Wonten jadi winok desokno sing mriko malih. Padha sing nang tepang wonten wetah tapi. Terus kelap-kelap macam aneh. Aku kewan kalau anggar mriki boleh mboten kersa. Iya to, gawang nah. Kewalan niku suwek to. Lalu niku napa mesinnya itu yang harus diisi. Percaya nggak percaya? Kulo nu boten kraos ini adalah. Terus tetap numpak malih sampai selesai begitu medak langsung sawet Mas Makmun. Mangku dini keratan. Niku mangku nang dalem dawah. Wong kula kiraken lho ya. Pun nampil mboten. Saya tidak percaya. Kulo blas mboten ngertos yen dawah niku. Pusaka mboten ngerasa kraos kan nggih ngono. Aneh. Nah, kalau begitu rampung kan pisawanan sekedap ning namung ngersadalem kan rai-rai ya ta wonten bakalan kalau apa-apa ngaten ngendi ngersadalem ngendika ini itu lajeng kula yang pirsa ngersadalem anu napa ngeraoskan ada sesuatu mboten selama perjalanan gitu. Saya itu cuma sekali ya Mas Joyo. Saya sampai begini nih kata si Bos di depan kantor pos. Aku wakil, saya suruh dalam pulang. Iya, tenang ya Mas ya, enggak, saya suruh. Nggak tahu kalau ningali saya itu ya, nggak betul mantur kalau
Nono Kanjeng Ratu itu lo betul matur wong anu busanan wong persis plok Kanjeng Ratu kok sak pleretan persis kok. Kanjeng Ratu Mas. Mas. Kanjeng Ratu Mas. Nggih. Terus Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Mas itu nyemplung blong ngono. Mboten perso nena. Nyemplung datang kereta. Nggih, langsung ngendika kalau baunya wangi sekali. Perso mboten. Kan kalau cek mboten. Enggak. Mboten badhe perso badhe kula konfrontir kalian apa yang saya lihat kan. Mboten saestu mboten perso mboten. Kula seminggu mboten apa mboten enggak kumpul sama istri, pikirannya enggak ini kula ningali anak-anak entos ajri kok. Yen wong hotel kan kok nyampak mboten nonton ya. Nggih. Lho nggih, wong Jakarta mah Mas Toro mesti kula telepon kedah ngacani. Gue ana ketebang. Nggih. Oh wonten niku pundi Geria Jogjane, dalam Diponegoro. Jadi kan kalau kan nyingkirkan apa patung-patungnya, karena tidak ada kan patung-patung goleknya lah. Niki sini. Oh itu gani dodoki ya kalau coba dia no, caranya kalau kan nyingkirkan, betul dipasang tempundi monggo. Masuk dodoki, Iya. Pas kira kula nyali dia muter ngajeng kantor pos kula. gitu sih. Oh pas ini aja. Nggih, pas kira. Yang pertama kalau kita itu, Nggih. mboten aja, tah-tah. Celana apa kan celana cemeng nah, baju hitam enggak sobek sama sekali. Terus saya wasih. Kula menika rikala semanten rak